Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skala UMKM. Oke teman-teman, hari ini kita sedang mengerjakan sablon DST atau Digital Screen Transfer pada bahan kanvas. Oke, langsung saja kita lihat. Oke teman-teman, bahan yang kita kerjakan ini adalah bahan kanvas. Sepertinya ini untuk bahan tas ya. Dan kita proses dengan sablon DST. Ini hasilnya teman-teman. Hasilnya cukup bagus ya, sangat detail dan warnanya juga sangat bagus. Kemarin desainnya memang soft ya, kita proses juga dengan print warna soft. Kita lihat di sana, ini proses pengesutannya. Jadi sebelumnya ini dari kertas sublim. Kita tunjukkan di sini. Ini kertas sublim ya teman-teman. Kemudian kita print menggunakan printer biasa ya, printer Epson yang kita gunakan, dan menggunakan tinta DST atau bisa juga menggunakan tinta DTG. Nah, kemudian di sini kita timpa menggunakan meja yang kita gunakan ada meja rel ya. Di sini mejanya kemarin sudah kita beri tanda plus untuk penempatan kertasnya di meja. Nah, dengan ini meja rel yang biasa digunakan untuk sablon manual. Jadi nanti misalkan screennya diposisikan gini, otomatis pas digambar. Nah ini ya, coba saya paskan di sini stoppernya pada screen. Nah ini otomatis pada gambar semuanya akan pas karena udah ada stoppernya ya. Nah itu baru dilakukan penggesutan yang mana menggunakan plastisol dan plastisol putih dengan 1 kali timpa. Hasilnya seperti ini. Ini ditutup dengan tinta plastisol ya, sekali timpa menggunakan rakel plastisol. Jadi rakel yang digunakan adalah rakel untuk sablon plastisol ya teman-teman. Karena berbeda dengan rakel rubber. Kalau untuk rubber biasanya merah seperti ini lebih lunak. Kalau yang untuk plastisol biasanya warna hijau, ada garisnya seperti ini, atau yang kuning itu biasanya untuk plastisol, lebih keras karetnya, dan nanti hasil sablonannya juga lebih tipis. Jadi karena sablonannya lebih tipis, otomatis konsumsi bahannya untuk underpass-nya lebih irit ya. Ini akan sangat terasa bila mana nanti kita produksi jumlah banyak. Jadi konsumsi bahan akan sangat terasa. Nah ini nanti selanjutnya kita setelah di blok ditutup dengan plastisol putih, nanti kita akan gesut lagi, kita timpa dengan screen yang sama, kita timpa dengan adhesif gel ya. Untuk bahan-bahan ini kita sudah bahas pada video-video sebelumnya, teman-teman bisa lihat video-video kami sebelumnya ya. Kita sudah bahas dari segi bahan, kemudian tes cuci, tes tarik dan sebagainya. Jadi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak, silahkan teman-teman kunjungi channel kami, bisa lihat video-video kami sebelumnya. Oke, kembali ke sini. Kita tunggu prosesnya itu ya, kita akan masuk ke proses gesut adhesifnya. Tapi nanti kita bersihkan dulu screennya. Jadi kita hanya menggunakan 1 screen ya teman-teman. Hanya menggunakan 1 screen untuk proses sablon full color. Jadi ini banyak warna kalau dihitung warnanya. Kemarin saya hitung ada sekitar 10 warna, mungkin lebih ya. Kalau diproses dengan sablon manual otomatis membutuhkan banyak screen ya. Kalau full proses manual dengan pecah warna vektor membutuhkan banyak screen. Kemudian prosesnya afterwork juga butuh waktu. Maka dari itu proses sablon DST ini salah satu solusi ya di workshop kami. Kita bisa proses sablon full color dengan proses yang lebih cepat. Nah, ini kita masih akan menggunakan screen yang sama, dan bahan yang kita gunakan kali ini untuk setelah plastisol adalah adhesif gel. Jadi ini untuk perekatnya nanti ke bahan kaosnya ya teman-teman. Ibaratnya lemnya nanti. Dia akan merekat ke bahan kainnya.
setelah dipres atau dipanaskan. Oke teman-teman, ini kita persiapan untuk proses gesut adhesifnya. Ini bahan adhesifnya ya teman-teman. Adhesif ini ada yang bahan gel, ada yang bubuk ya. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita ini menggunakan gel karena pertama untuk prosesnya yang lebih praktis dan cepat ya. Kemudian gel ini juga kita sukanya tidak membuat debu. Kalau yang bubuk misalkan ini ya, ini juga bisa. Ini adhesif tapi powder ya. Ini bisa juga digunakan, tapi kalau langsung powder kita pakai, ini karena debunya bubuknya sangat lembut, ada yang berterbangan. Jadi kita ada keuntungan dan kekurangannya. Jadi adhesif ada yang bubuk gini, ada juga yang serbuk agak besar juga ada teman-teman. Insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan ya. Nah ini teman-teman, tadi sudah ya sablon plastisol, kemudian ini kita timpa dengan adhesif. Di sini kita tidak keringkan dulu teman-teman, kita langsung press pada bahan kain ya. Nah ini tadi tidak usah dikeringkan, karena kalau kami kebetulan mengerjakan masal gini, otomatis kalau dikeringkan dulu nanti makan waktu. Kita langsung press saja, hasilnya juga sama bagusnya. Kita akan coba press ini ya. Tadi kita ambil satu, kita akan coba tempatkan di kain kanvas ya. Ini kita kasih tanda di kainnya untuk posisi gambarnya biar tepat. Oke, pastikan center atau tengah. Kita press pada suhu kurang lebih 185 derajat, waktunya 20 detik. Kita tunggu dulu. Oke. Nah, ini setelah press teman-teman bisa didiamkan dulu. Selanjutnya nanti tinggal press yang lain atau ini sambil disemprot air ya. Untuk pelepasan kertasnya disemprot, ini air biasa teman-teman, kita semprot, kita tunggu sampai kertasnya benar-benar lembab. Kadang kita semprot sampai 2 kali ya. Kita semprot pertama, kita diamkan dulu sekitar 1 menit, kemudian kita semprot lagi, baru kita lepas kertasnya. Jadi sebelum kita lepas kertasnya, pastikan air sudah meresap pada kertasnya ya teman-teman, biar nanti proses pelepasannya gampang. Ini bisa disambil kerja yang lain, misalkan ngepres yang lain dan sebagainya. Coba saya ambil lagi. Oke, sudah sudah adzan zuhur teman-teman. Kita nanti sebentar lagi kita siap-siap sholat zuhur. Ini sambil saya press lagi. Oke, pastikan posisi tepat. Kita press. Nah, sambil kerja yang lain kita bisa sambil ngecek ini jika sudah siap dilepas, bisa dilepas. Bisa mungkin ditata dulu ya teman, ditata kemudian kita semprot bersamaan juga bisa. Oke, kita akan coba lepas ini. Oke, yang sini sudah saya tarik dulu. Kalau sudah lembab, ngelepasnya gampang ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Oke, hasilnya cukup bagus teman-teman. Jadi warnanya oke ya, dan cukup detail ya teman-teman, karena ini adalah hasil print ya, print dari printer kemudian diproses DST. Jadi gabungan antara digital dan manual. Oke,
cukup halus ya hasilnya. Dan ini salah satu kelebihan teman-teman, cara sablon DST bisa gunakan untuk membuat produk-produk kreatif. Misalkan di sini adalah tas ya. Jadi dengan tas yang bahan bagus kita proses tas, kemudian kita beri gambar yang bagus, tentu akan meningkatkan harga dan menambah keuntungan ya. Oke teman-teman, sudah adzan duhur, kita akan siap-siap sholat dulu. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe. Kita akan berbagi informasi seputar dunia usaha, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Oke, ini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.